Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Oke, selamat malam teman-teman semua. Semoga hari ini kita semua luar biasa teman-teman. Dan buat teman-teman yang subscribe channel ini, saya doain sukses ke depannya dan selalu sehat teman-teman ya. Oke, kali ini saya akan review atau mengupdate lagi berita dari Dogecoin. Kita masuk saja langsung teman-teman ya. Seperti ini dan seperti biasa, saya refresh dulu teman-teman ya. Oke, udah. Nah, kalau kita lihat ke candlestick ini teman-teman, dia masih dalam keadaan sideways yang nggak panjang tapi posisinya menurun, tapi it's okay teman-teman ya, karena kita semua adalah holder teman-teman. Cuman itu kenapa saya selalu mengupdate ya. Jadi buat teman-teman mau holder koin apapun itu teman-teman, ketika kita membeli koin itu, kita harus selalu mengupdate beritanya. Ya minimal kita harus cari tahu perkembangannya seperti apa, baik di media sosial, baik di mana kita harus cek terus. Karena saya nggak sarankan seperti holder-holder yang lain teman-teman, katanya oh saya beli aja. Jadi ini penting teman-teman ya, buat teman-teman semua jangan ada bahasanya gini. Oh saya beli, hapus aplikasinya atau uninstall aplikasi dan biarin sampai berapa tahun kemudian. Saya nggak sarankan teman-teman. Karena apa teman-teman? Saya pernah jadi korban dari bukan saya sih, teman saya ya. Dan saya sih sedikit saya, tapi yang banyak itu teman saya yang lebih kasihannya lah. Kalau saya kan aset waktu itu masih sedikit. Nah teman saya itu beli XRP, kalau saya nggak salah dia beli XRP di 2018. Dia beli XRP di 2018. Dia uninstall semua, dia hapus semua berita-berita tentang kripto, dan dia bilang oh nanti saya akan buka di 2 tahun kemudian. Nah waktu dia beli di 2018, harga si XRP ini 45.000 teman-teman ya, 45.000. Nah setelah 2 tahun 3 tahun dia diemin, nah dia buka sekarang harganya seperti apa. Oke, dan dia sedih dan nyesel. Nah itu saya nggak sarankan. Karena apa teman-teman? Kalau kita terus membaca membaca beritanya, kan selalu saya bilang kan kalau nge-hold sesuatu itu bukan untuk melupakan ya. Hold artinya menahan koin itu, bukan untuk melupakan atau dihapus aplikasinya. Enggak, saya nggak sarankan. Oke, jadi seperti itu harus kita update terus. Oke, spesial untuk kita semua hari ini Dogecoin teman-teman. Candlenya memang lagi seperti ini, tapi harus kita update terus beritanya. Dan terbaru dari Dogecoin ini teman-teman, yang membuat saya agak lumayan berseri-seri lah teman-teman ya. Walaupun harganya masih agak sideways teman-teman. Langsung saja di Twitter Dogecoin ini teman-teman ya, dia posting dalam minggu ini dia akan melakukan burn teman-teman. Kayaknya burnnya besar-besaran teman-teman ya, karena dia sudah memberikan clue di sini this week ya, di minggu ini teman-teman ya. Semoga pembakarannya luar biasa. Untuk ya, dia kan sudah listing di beberapa di beberapa exchange teman-teman ya. Otomatis dia akan menjaga pamor, menjaga popularitas, apalagi komunitasnya teman-teman ya, semakin hari semakin bertambah teman-teman. Saya ingat awal-awal saya nge-review si Dogecoin ini teman-teman, followernya di sini masih sekitar 4 ribuan sampai 5 ribuan teman-teman dulu teman-teman ya. Dan sekarang teman-teman ya, cuma butuh berapa bulan teman-teman ya, hampir sebulan lebih, followernya sudah naik ya. Sebagai koin pendatang baru dengan jumlah supply yang tinggi, ini merupakan suatu hal yang luar biasa teman-teman. Nanti saya akan bacakan juga statement yang diangkat oleh Yahoo teman-teman, pasti tahu Yahoo teman-teman ya, tentang Dogecoin ini. Dan teman-teman bayangin teman-teman, si 90 ini teman-teman ya, 90 ini yang akun ini devnya, kalau nggak salah dia dev CEO, pokoknya dia masih berperan penting, dia masih kerja sendiri kalau saya nggak salah ya, untuk mengembangkan si Dogecoin ini teman-teman. Nanti bagaimana ketika dia sudah merekrut tim. Nah makanya untuk saat ini ya teman-teman ya, dia akan membuat gebrakan di minggu ini, this week ya. Dia sudah kasih clue ada orang berjalan api gini, dia akan melakukan pembakaran. Ini 100% valid teman-teman, saya yakin teman-teman ya, saya yakin karena kutipannya seperti itu. Oke, saya mau langsung ke 90 ini teman-teman ya. Jadi dia ini teman-teman kayak single fighter lah bisa dibilang gitu teman-teman, tapi dengan skala supply yang cukup besar teman-teman, dia berhasil mengangkat si Dogecoin ini teman-teman ya. Nah dia sudah juga membuat clue di sini, dia sama si Dogecoin teman-teman ya. Ini lambangnya bullish teman-teman ya. Jadi dia prediksi akan naik, prediksinya bullish ya, naik teman-teman ya. Dan di sini banyak berita-berita yang diangkat orang-orang
menurut saya pakar ya teman-teman, yang menurut saya pakar ya, yang angkat berita-berita dari si Docila ini teman-teman ya. Salah satunya si Lani teman-teman ya. Mungkin teman-teman tahu ya si Lani siapa gitu namanya. Dia itu kayak apa teman-teman? Tahu Del Crypto teman-teman. Nah, di 2 hari yang lalu teman-teman ya, si Andilian ini teman-teman, dia membuat apa ya namanya? Dia membuat vote di antara Kiba, Docila, ini pendatang baru semua ya, Catcoin. Voting terbesar didapat oleh Docila teman-teman ya. Voting terbesar ini didapat oleh Docila teman-teman ya. Jadi kalau kita belum tahu siapa ini Andi Lian ini seperti yang saya bilang tadi, dia itu seperti Del Crypto teman-teman ya, analis blockchain dia teman-teman ya, dan juga dia penulis buku, dan dia orang-orang inilah teman-teman ya, orang-orang penting juga. Nanti teman-teman bisa baca profilnya si Andi Lian ini teman-teman. Jadi perkembangan untuk Docila ke depan saya rasa akan lumayan bagus teman-teman ya, apalagi di awal tahun depan ya, karena dia juga punya NFT ya si Docila ini teman-teman. Dan semoga teman-teman ya, ketika si Docila ini teman-teman, Docila ini mendapat sentimen bullish terus di awal tahun, di akhir tahun ini, penghujung tahun ini, dan seterusnya ke depan, ditambah lagi dia akan melakukan burn teman-teman. Saya rasa dia akan merubah pasar lagi teman-teman ya, karena diangkat sama si Yahoo juga teman-teman. Beritanya sangat menarik ya teman-teman ya. Yahoo sampai mengatakan belum ada yang pencapaian seperti si Docila ini teman-teman. Langsung saya kita buka berita dari Yahoo teman-teman. Oke, ini berita dari Yahoo teman-teman ya. Diluncurkan midday 21 Oktober 2021 dengan super micro cap-nya hanya 50 ribu dolar. Docila dengan cepat mendapatkannya daya tarik di Binance Smart Chain Network dengan volume lebih dari 19,30 juta selama 4 hari ini teman-teman ya, menjadikan salah satu yang tercepat, token yang tumbuh paling cepat hingga saat ini dengan lebih dari 33.000 pemegang, 3 kali lipat dari ukuran komunitas Telegram utama mereka teman-teman. Pokoknya pencapaiannya bagus teman-teman ya, sampai diangkat sama si Yahoo ini teman-teman ya. Oke, Docila baru-baru ini terdaftar di CoinMarketCap di tanggal 24 Oktober kemarin dengan cepat menembus peringkat dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa percaya itu adalah Shiba Inu berikutnya ya teman-teman. Jadi si Yahoo ini juga sudah membuat clue teman-teman ya. Jadi belum ada koin sampai saat ini yang menyamai rekornya si Docila ini teman-teman. Jadi ini patut diperhitungkan. Itu kenapa juga saya harus hold koin ini gitu loh, karena dengan pencapaian yang bagus dari si Docila ini teman-teman. Oke, pembunuh Shiba Inu. Oke, volume Docila untuk 24 Oktober 2021 mencapai lebih 8,47 juta dolar, melampaui volume gabungan ya, digabung Baby Doge, Floki serta mengandalkan volume SafeMoon. Menurut analisis volume pasar PancakeSwap itu kalau digabung tetap masih kalah gitu teman-teman ya. Dan ini pengembangnya yang saya bilang tadi ya teman-teman ya, si 90 ini memulai token kembali beberapa bulan pada bulan Agustus setelah menjadi korban. Jadi dia korban dari satu perusahaan lah yang membuat token, tapi dia sekarang buat sendiri gitu loh teman-teman ya. Menurut white papernya Docila dan referensi yang dikutip pada tahun 2019, total 4 miliar USD dicuri. Jadi ini ceritanya si 90 ini teman-teman. Jadi dia sempat ditipu dulu teman-teman ya, ketika merilis suatu token atau koin teman-teman. Makanya sekarang dia buat sendiri. Oke. Seperti itu teman-teman. Nah, dan di sini teman-teman dan lainnya, pengembang berencana untuk mengeksplorasi dan meningkatkan pengembangan lingkup proyek di masa depan dari pasar NFT. Benar kan teman-teman? Dia akan membuat NFT juga, NFT wallet, dan bahkan game play to earn, P2E ini teman-teman, play to earn. Jadi main dapat reward ya, dengan hadiah karena permintaan komunitas. Proyek masa depan lainnya ya, ini penting juga. Proyek masa depan lainnya termasuk Tribe, Dogeverse, Silex, Cross, dan Volio. Jadi buat teman-teman semua yang dengar FOMO di luar ini scam dan lain-lain, teman-teman nggak usah didengar dulu teman-teman ya, nggak usah dengar. Ini kalau saya teman-teman, selalu saya tekankan ini kalau saya. Tapi kalau untuk teman-teman semua mau mau mendengar itu, mau tidak, itu terserah teman-teman, karena tetap sekali lagi saya tekankan, ini kita Dior teman-teman ya. Ini kita semua kembali ke kita masing-masing para holder.
Tapi menurut saya kalau disuruh ngomong ya sebagai umum, saya akan berpesan untuk kita para holder, tahan koin kalian. Karena apa teman-teman? Berapa sih yang kalian habiskan? Itu aja itu aja pertanyaan saya. Berapa dolar sih, berapa juta dolar, berapa ratus dolar sih yang Anda keluarkan untuk membeli koin ini? Saya aja beli koin ini nggak sampai 300 dolar, teman-teman. Jujur saja ya. Beli koin ini nggak sampai 300 dolar dan saya akan hold. Jadi seperti itu teman-teman ya. Adapun yang ketemu kemarin teman saya beli cuma 10 dolar, ada yang beli 5 dolar, itu pun sudah dapat banyak sekali teman-teman. Ya, kira-kira seperti itu. Apalagi nanti teman-teman, kalau dia sudah melakukan burn di minggu ini, dan saya berharap akan ada perubahan harga. Sebelum pembakaran dan setelah pembakaran akan ada perubahan harga yang pastinya harga naik. Oke, kira-kira begitu saja buat kita semua para holder Docila. Jika ini bermanfaat silahkan di-share teman-teman ya. Dan ingat, yang belum subscribe channel ini, dukung terus channel ini teman-teman ya. Dan yang buat teman-teman yang lain yang masih dalam pencarian apa silahkan terus kunjungi channel ini. Jika ini bermanfaat silahkan di-share teman-teman. Oke, doa saya buat kalian semua yang sudah subscribe, sehat dan kedepannya jadi orang sukses. Selamat malam.